Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai Habib Maksud bin Ali Musa'am dan para habaib lainnya. Doakan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat dan segala urusan Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua yang hadir bersama senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, keafiatan. Allah mudahkan segala urusan yang barakah di bulan Ramadan. Kabulkan hajat-hajat kita, kuatkan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah sama-sama mendengarkan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, Habib Syauqi bin Hajar Al-Syekh Habib Ali bin Asgar. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, kesehatan, keafiatan. Ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mengingat pada malam hari ini kita memasuki malam 11 Ramadan. Malam 11 Ramadan ini ada satu hal yang perlu kita juga mengingat, yaitu wafatnya istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah Kubra yang tadi disebutkan. Sedikit mungkin untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita mengenal daripada Sayyidah Khadijah Kubra. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam As-Suyuti ada menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah itu sudah pernah menikah sebelumnya dengan Atib bin Abi, dan juga kemudian menikah lagi dengan seseorang setelah wafatnya. Setelah itu Sayyidah Khadijah tidak lagi menikah, menunggu, karena pernah mendengarkan dalam kabar akan diutus seorang nabi dari masa itu, dari waktu tersebut yang disampaikan. Bahkan hanya satu dua orang yang mengabarkan bisyarah kabar tersebut, dan memang nyatanya sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat Imam As-Suyuti ada menyebutkan dulu ada seorang Yahudi datang kepada perempuan Quraisy dan mengatakan, wahai nisa Quraisy, bahwa nanti akan ada seseorang nabi yang diutus dari kaum kalian yang mana bernama Ahmad. Maka ada di antara kalian yang bisa menikah dengannya, menikahlah dengannya. Namun orang Yahudi tersebut malah diusir, malah dijebloki. Sehingga Khadijah dulu saat itu menyimpan kata-kata dari orang Yahudi tersebut sampai berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan melihat akhlaknya Nabi, kejujurannya Nabi SAW, dan menawarkan agar Nabi SAW membawa dagangan milik Sayyidah Khadijah ini untuk pergi ke Syam memperdagangkannya, dan Sayyidah Khadijah sangat menjanjikan akan membayar Nabi 2 kali lipat upah daripada orang lain. Sampai Nabi SAW menerima hal tersebut, dan Sayyidah Khadijah mengutus budaknya laki-laki bernama Maisarah. Jadi Maisarah itu adalah perempuan laki-laki yang diutus bersama Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Syam bersamanya, membantu Nabi Muhammad SAW mendagangkan barang dagangan Sayyidah Khadijah. Dan didapati oleh Maisarah banyak hal yang terjadi
terjadi daripada mukjizat hal yang luar biasa tidak masuk dalam akal, awan mengikuti setiap langkah Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan tidak pernah terasa lelah, tidak pernah terasa jauh. Ini hal-hal yang Allah berikan keistimewaan, dan itu pun menjadi kabar yang disampaikan kepada Sayyidah Khadijah ketika pulang itu. Di antaranya juga perdagangannya yang laku dengan harga yang bagus, yang baik, penjualannya yang lebih baik. Maka apa setelah itu, setelah disampaikan kabar tersebut sepulangnya dari Syam, maka Sayyidah Khadijah meminta kepada salah seorang yang bernama Nafisah untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya menawarkan diri untuk dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW dengan hal tersebut pun menyetujuinya. Nah, ini terjadi kapan? Sebelum berda, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu Nabi berumur 25, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Ya, kemudian setelah menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, ada yang tidak yang ingin saya sampaikan di dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah seorang istri yang berbakti kepada suaminya, yang setia kepada suaminya. Beliau menyerahkan semua kehidupannya, bahkan harapannya kepada Nabi SAW untuk digunakan oleh Nabi SAW sesuai dengan sampai Sayyidah Khadijah juga menghadiahkan budak untuk membantu Nabi SAW memenuhi semua keperluan Nabi SAW, yaitu Zaid bin Harith, budak dari Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya yang dipenuhi kehidupan Nabi SAW dibantu bukan hanya secara lahir dan batin, yang mana dibantu juga dengan hartanya dan dengan bakti. Apa yang menjadikan keindahan dalam kehidupan Sayyidah Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW? Dikatakan oleh para ulama, tidak pernah sekalipun Sayyidah Khadijah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah pula beliau meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sosok seorang istri yang luar biasa, dan tidak pernah membuat Nabi SAW payah atau susah. Tidak pernah membuat Nabi SAW marah. Ya, oleh sebab itulah dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadiahkan beliau sebuah rumah di surga yang tenang, tidak ada suara bising lagi kebanyakan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, min khasyab, dari rumah kayu tersebut, yang jika seseorang melangkah tidak ada suara langkah kayu, langkah di atas kayu tidak. Nah, inilah salah satu keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala mengatur rumah tangganya dengan sangat sempurna, selalu membantu suaminya itu Nabi Muhammad SAW menghadapi semua masalah apapun. Selalu ada untuk suaminya ketika menghadapi setiap masalah apapun, dan menjadi pelipur lara ketika suaminya susah dan susah. Rumah Nabi SAW dan rumah Sayyidah Khadijah menjadi rumah yang mana ditujukan oleh para tamu, orang-orang yang datang membutuhkan, serta yang telah berputus asa. Mereka itu menjadikan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah sebagai rujukan. Rumahnya menjadi rujukan, juga tempat yang aman bagi mereka yang ketakutan, yang memerlukan pertolongan. Inilah kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah sangat memuliakan keluarga dan orang-orang dekat suaminya. Sebagai istri menghormati keluarga Nabi SAW, tidak berselisih, tidak ikut di dalam masalah atau pelik. Dalam
ekonomi, kesulitan hidup, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Maka Sayyidah Khadijah memuliakannya dan memberikannya 40 ekor kambing dan 1 ekor unta. Diberikan dengan cuma-cuma. Karena apa? Perhatian daripada Sayyidah Khadijah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini hadirin adalah menjadi contoh untuk kita. Makanya luar biasa ya, hal yang indah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Khadijah. Memang Sayyidah Khadijah itu ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengannya, Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan yang lain. Karena memang Sayyidah Khadijah itu adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW yang paling pantas. Dan kalau orang zaman kita sekarang banyak hanya mengatakan, oh Sayyidah Khadijah aja Nabi SAW menikah dengannya, nggak menikah dengan yang lain. Ya, boleh ditanya apakah itu sudah menjadi seperti Sayyidah Khadijah? Kalau Sayyidah Khadijah itu beda, memang punya kedudukan. Banyak orang kalau tahu kisahnya Sayyidah Khadijah, kalau Sayyidah Khadijah suaminya nggak menikah dengan yang lain, sudah diutamakan. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ini yang perlu kita tanyakan. Bukan alasan Sayyidah Khadijah, tapi apa yang telah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah sehingga Allah sampai memuliakan Sayyidah Khadijah seperti ini. Ini contoh. Nanti jangan ucapkan saya dipikir lagi, ya, dianggapnya sebagai dalil atau hujah, bukan. Tapi kita perlu paham. Di sini banyak yang mengajar para perempuan. Kalau kita bukan ingin meneladani seperti Sayyidah Khadijah, siapa yang mengikuti? Artis, public figure. Tapi yang perlu kita teladani, kalau kita ikuti adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu itu semua adalah orang-orang yang mengikuti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini saya sampai mengatakan bahwa Siti Maryam kalau nanti akan Sayyidah Maryam nanti akan menjadi pemimpin perempuan di masanya, dan mengatakan dan Sayyidah Khadijah akan memimpin perempuan di masanya. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak kita, ibu kita, keluarga perempuan kita, saudara kita menjadi orang-orang yang nanti dipimpin jalannya oleh Sayyidah Khadijah. Berjalan di jalan Nabi kita Muhammad SAW. Mengingat hal tersebut, mengenang, menumbuhkan rasa cinta kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan